Masih lekatnya diingatan kita soal kasus perundungan Dr. Undip, kemudian baru-baru ini juga ada ledakan yang diduga dilakukan sebagai pembalasan dendam dari aksi perundungan. Kasus demi kasus menyeruak ke publik dan ini bukan sekadar statistik, tapi fenomena pelik yang memang harus diselesaikan secara sistemik dan juga konsisten. Kita akan bahas fenomena perundungan ini dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri. Selamat malam Mbak Desaf. Selamat malam Diana, apa kabar? Mbak Desaf, ini kalau kita bicara soal kasus perundungan, ini memang bukan belakangan ini saja, tapi kasus demi kasus perundungan ini terungkap ke publik, diberitakan, viral berkali-kali. Namun rasanya belum ada langkah jangka panjang yang dilakukan secara general, baik itu dari pemerintah atau pihak sekolah begitu. Tapi sebenarnya bagaimana harusnya pemerintah, khususnya mungkin secara spesifik Kementerian Pendidikan ini menyusun SOP untuk pencegahan perundungan? Ya, redaksi kita di CNN Indonesia merasa sangat prihatin dan punya kekhawatiran yang besar ya terhadap isu ini. Yang kita khawatirkan adalah bahwa ini yang muncul di permukaan seperti kasus di Tangerang ini sebenarnya adalah satu saja dari puncak gunung es gitu ya. Kita khawatir bahwa kasusnya sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Kalau kita telusuri dari 2023 sampai dengan 2025 yang muncul di media saja itu setidak-tidaknya ada 11 kasus dari kasus-kasus yang diduga dimulai dengan perundungan, mulai dari anak umur 8 tahun meninggal dunia sampai umur belasan tahun. Jadi ada SD, SMP, SMA, semuanya kena gitu ya, tidak ada yang lolos. Bahkan kalau kita ingat kembali ke belakang itu kasus-kasus, ada ribuan kasus perundungan dilaporkan juga di program PPDS oleh catatan Kementerian Kesehatan ya. Artinya apa? Perundungan ini ada di hampir semuanya ya, semua lini pendidikan kita di Indonesia. Dan persis seperti yang disampaikan oleh Diana tadi, kita di redaksi sangat concern dengan ini dan kita mengangkat terus-menerus kasus-kasus ini tujuannya supaya menjadi perhatian karena kita menginginkan kalau ada kasus-kasus seperti ini harus jadi kasus terakhir, jangan ada kelanjutannya gitu. Dan karena itu kita mendorong siapapun yang menjadi bagian dari unsur pendidikan di Indonesia itu terlibat untuk ini, terutama tentu saja ya karena kita banyak melihat kasusnya di level pendidikan dasar dan menengah. Kita mendorong Kementerian Dikdasmen untuk terlibat lebih banyak. Yang kita lihat sejauh ini ya dari berbagai pengalaman kita meliput kasus ini, seringkali terutama untuk kasus-kasus yang ujungnya sudah sampai meninggal dunia, seringkali kasus-kasus ini bukan kasus tiba-tiba muncul ya. Ini sudah berjalan lama, bahkan berbulan-bulan, berminggu-minggu dilaporkan, tetapi kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan kasus ini tidak tuntas malah makan korban. Pengalaman kita ya, kita mendengar bahwa orang tua dilapori merasa bahwa oh itu mungkin anak-anak cuma bercanda atau berantem biasa. Di sekolah juga kan sudah didamaikan. Pihak sekolah juga ketika menerima laporan seperti ini, mungkin mereka juga bingung. Kalau menghadapi anak-anak yang terus-menerus melakukan bullying atau menjadi korban bullying, apa yang harus dilakukan? Jadi ada banyak pertanyaan dari orang tua, dari sekolah. Nah ini cuma bisa dijawab dengan policy ya, kebijakan yang sifatnya sistemik. Gimana caranya kita menyelesaikan ini dari berbagai lini. Itu yang kita dorong di redaksi, Diana. Menarik Mbak Desaf ketika kalimat terakhir Mbak Desaf begitu ya, bahwa harus didorong penyelesaian secara sistemik. Nah kalau bicara soal sistemik itu kan berarti ada pihak-pihak yang terlibat, terutama mungkin yang berada di lingkungan sekolah. Kita bicara secara spesifik di lingkungan sekolah terlebih dahulu begitu ya, yakni peran tenaga pendidik. Nah kadang tadi Mbak Desaf juga sempat menyinggung begitu ya, kadang mungkin orang-orang dewasa begitu menganggap itu mungkin hanya berantem anak-anak biasa begitu, tapi sebenarnya bagaimana ya Mbak menanggapi kasus-kasus perundungan ini dicegah dari peran tenaga pendidik untuk menjaga anak-anak mungkin tidak menjadi pembuli begitu khususnya? Ya ini kalau kita lihat di negara-negara yang sudah lebih dulu punya problem dengan ini dan berupaya mengatasi ini, barangkali kita bisa lihat ya bagaimana negara di Eropa misalnya. Di berbagai negara Eropa, terutama yang masuk wilayah Uni Eropa, upaya untuk mengatasi bullying itu sudah dilakukan jauh lebih sistematis. Dalam katakanlah 10 tahun terakhir, upaya ini dilakukan dengan pendekatan yang tadi itu, sistemik gitu ya. Jadi sistemik itu gini,
anak belum masuk sekolah, itu guru sudah dapat training. Bullying itu apa sih? Bentuknya apa saja? Bagaimana mendeteksinya? Kalau ada laporan, bagaimana memprosesnya? Bagaimana kalau sampai tahap ini dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian guru punya kesepahaman yang seragam kurang lebih ya. Oh ini kategorinya bullying, ini enggak. Ini ya, kalau kategori bullying harus kita apakan dan seterusnya. Sehingga guru sekolah kurang lebih punya kesepahaman yang sama. Kemudian ketika anak masuk, itu sudah ada dari level yang paling bawah sekalipun, sudah ada upaya untuk yang sama. Kesepahaman tentang bullying itu apa? Nggak boleh bercanda yang begini, begini, begini karena ini bullying. Dilarang melakukan ini, memanggil ini, menyebut apa kata-kata kasar yang memancing dan seterusnya. Itu namanya bullying. Jadi di lini guru, di lini sekolah, murid ya, pelaku peserta didik itu sama-sama sudah punya kesepahaman tentang bullying itu apa dan bagaimana caranya kita mengantisipasi itu, menghindari itu, kalau terjadi apa yang harus dilakukan. Jadi dilakukan dua arah. Nah, ini cuma bisa dilakukan baik persiapan di pihak sekolah maupun guru maupun murid kalau sistemnya disiapkan kan oleh kementerian ya, oleh pemerintah dalam hal ini yang menjadi monitoring dan menjadi pengatur jalannya polisi gimana caranya ini dijalankan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Uni Eropa itu caranya kira-kira begitu. Kalau menurut catatannya ya dari OECD itu dalam 10 tahun terakhir mereka berhasil mengurangi angka bullying 20-25% dengan cara ini. Di Indonesia sebenarnya saya kira masing-masing sekolah maupun kementerian sudah ada aturan-aturan seperti ini ya, atau setidak-tidaknya mendekati aturan seperti ini. Tapi karena situasinya sekarang kita merasa jauh lebih banyak gitu ya, jauh lebih masif gitu ya. Mungkin ini dorongan kita kepada pemerintah adalah ini saatnya gimana caranya kita masifkan upaya-upaya ini. Jadi kampanyenya lebih besar, semua orang lebih terlibat dan saya kira nggak ada orang tua, nggak ada sekolah yang nggak mau terlibat dalam upaya kampanye menghindari bullying karena kalau sampai jatuh korban seperti ini berat sekali gitu ya. Satu anak jadi korban saja sudah berat sekali. Jadi semua saya kira akan punya komitmen dan mau menghentikan ini, Diana. Berarti artinya sebenarnya kembali lagi ke dasar begitu ya Mbak, bahwa semua orang harus paham definisi bullying, apa yang boleh dan tidak boleh, dan mungkin ketika sudah masuk ke lingkup yang lebih besar, kementerian bisa langsung membukukan atau misalnya jadi buku saku begitu ya, apa saja yang kategori yang termasuk bullying atau tidak. Nah, kalau kita bicara lebih spesifik lagi begitu Mbak soal sanksi, Mbak Desaf kan juga kalau di CNN begitu ya mendefinisikan apa yang boleh tidak boleh, kemudian mungkin sanksi-sanksi yang paling efektif untuk dalam tanda kutip para pelanggar aturan. Nah, kalau bicara soal pelaku perundungan, kemudian kita katakanlah misalnya yang masih di kasus di Tangerang Selatan ini kondisinya masih anak-anak begitu Mbak. Sebenarnya apa ya Mbak sanksi yang paling efektif untuk para pelaku perundungan ini yang kategorinya usianya masih anak-anak begitu? Karena mereka masih punya masa depan sebenarnya. Di redaksi tentu saja kita tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu ya. Jawabannya ini kan yang punya itu pasti para cerdik pandai ya, para expert di bidang hukum ya. Undang-undang untuk melindungi anak kita sudah punya ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan di situ diatur bagaimana kalau anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu harus diproses ketika mereka melakukan kejahatan ya, melakukan aksi kriminal. Nah, pada titik ini yang ingin kita dorong adalah ayo semuanya kita ngobrol soal ini. Ayo semuanya kita bersuara soal ini. Ahli hukum, pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terutama ya, karena kesulitannya menjadi double ya. Belum dewasa sudah melakukan kejahatan, korbannya jatuh, parah bahkan meninggal dunia. Nah, yang ingin kita dorong sekali lagi adalah mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk perbaikan ya. Ini saatnya kita ngobrol. Kita belum melihat ada pernyataan dari kementerian, apalagi dalam hal ini dari presiden misalnya ya, dari istana misalnya. Tentu saja bukan untuk mengatakan bahwa ini kasus ini lebih penting dari yang lainnya, tidak. Tapi ini adalah momentum yang penting sekali ditangkap supaya kemudian ini tidak berlalu begitu saja ya. Ada anak meninggal dengan kasus seperti ini harusnya itu jadi titik di mana situasi yang sama tidak boleh terulang. Apa yang bisa kita pelajari dari sini gitu. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang sanksinya seperti apa, hukumannya seperti apa, bisa nggak kita balik lagi dulu ke tadi perbaikan sistemik itu. Kalau kita lihat sekali lagi ya, contoh yang sudah ada di negara Eropa itu mereka tidak memakai pendekatan punitif ya, pendekatan criminal justice system untuk anak-anak ini. Jadi pendekatannya jauh lebih ke tadi itu perbaikan sistem.
Karena kalau anak ini pertimbangannya kurang lebih sama lah dengan undang-undang kriminal ya, hukum-hukum kriminal yang lain. Kalau anak itu tidak bisa disamakan dengan kejahatan orang dewasa. Nah, karena situasinya mungkin akan terulang, maka kita berkewajiban untuk apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi gitu. Dan kalau ini sampai terulang lagi, maka ya dosanya ya kejahatannya ada di tangan kita semua, karena kan sudah ada kejadian-kejadian ini. Kenapa kita tidak berbenah gitu ya? Kenapa kita tidak perbaiki? Diana. Baik, rasa-rasanya memang mungkin media masih harus terus menyuarakan dan menitik beratkan begitu ya pada kasus-kasus bullying ini supaya tetap jadi atensi bagi pemerintah, supaya mungkin kasus-kasus serupa ini tidak terulang kembali dan menjadi lingkaran setan, khususnya buat masa depan anak-anak kita begitu ya. Ada perbaikan sistemik, SOP yang jelas, boleh tidak bolehnya, bagaimana cara berinteraksi di lingkungan sekolah yang harusnya aman untuk semua. Terima kasih Mbak Desaf atas pandangan dan juga analisa Anda. Selamat malam Mbak Desaf, terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Prime News.